Kita masih membahas soal langkah politik dari Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 ini, termasuk di Pilgub Jakarta ataupun Jawa Tengah. Tadi sama-sama kita dengarkan pernyataan dari Kaisang Pangarep yang bilang bahwa insya Allah akan bertemu dengan Ketua DPP Puan Maharani. Ini langsung saya tanyakan nih ke Mbak Sheryl. Jadi kapan nih rencana pertemuan itu? Kayaknya agak sulit begitu kalau seandainya Mbak Sheryl bilang saya nggak tahu begitu. Tadi udah dijawab sama Mas Kaisang ya, insya Allah gitu. Tapi yang jelas gini, dalam pekan ini kita akan ketemu satu parpol lagi, parpol besar juga gitu ya. PDIP berarti ya? Jadi memang Satu parpol besar itu saya belum ya? bisa jawab. Saya belum bisa jawab, tapi nanti Oke. pasti kita akan lempar rilis untuk teman-teman media. Tapi yang jelas memang kita juga menyambut baik nih animo dari parpol-parpol gitu ya, yang senior-senior gitu. Mulai berdatangan undangan untuk datang saling menyambangi DPP begitu. Kalau di level DKI begitu, di level provinsi kemarin persis dari DPW DKI PSI itu sudah bertemu dengan DPD Demokrat DKI ya. Jadi komunikasi memang terus dijalin ini untuk mencari chemistry dan ya memang pada akhirnya ketika kita bicara demokrasi, parpol ini kan sebuah kendaraan ya. Dan Ya. tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri, kita harus kerjasama gitu loh. Seperti apa sih kita mau bikin apa nih? Dan tentunya kalau cuma PSI aja kan kursi kita nggak cukup meskipun kita punya 8 kursi di DKI ya. Jadi Kursi kita nggak terus cukup untuk mengusung mengadakan. Kaisang maju di Pilgub Jakarta begitu ya? Ya tentunya 8 kursi kan nggak cukup, tapi yang jelas 8 kursi Oke. itu untuk sebuah partai yang berumur baby, berumur seumur jagung gitu ya. Ini suatu pencapaian luar biasa menurut saya. Oke, saya ke Mas Toto. Mas Toto, jadi Ya. menurut Mas Toto nanti akan bermuara seperti apa nih? Kalau kita lihat kan ini bisa dikatakan nih all out banget nih. Kaisang silaturahmi ke sejumlah partai politik. Ini secara tidak langsung bisa mematahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Toto begitu. Bahwa Kaisang tidak layak maju ke Pilgub. Saya tidak mengatakan tidak layak. Sayang Tapi, malah kalau Kaisang, seorang ketua umum partai nasional, lalu hanya menjadi gubernur. Entah itu di Jateng atau di DKI. Makanya kalau apa yang tadi Mas Yasir sebutkan, itu kan fungsi seorang ketua umum. Melakukan komunikasi. oke. Lalu kemudian berdiri sejajar dengan partai-partai lolos parliamentary threshold. Di situ Mas Kaisang bisa menunjukkan kapasitasnya. Tidak sebagai karbitan seperti dikritik oleh banyak pihak, termasuk saya misalnya. Tapi kalau kemudian langsung lompat menjadi seorang calon kepala daerah, menurut saya itu menurunkan derajat seorang ketua umum partai. Tapi kenapa akhirnya banyak partai politik seperti Golkar, kemudian PAN, akhirnya dengan suara lantang mengusung Kaisang? Ya, kalau bicara mengenai pengaruh Jokowi memang masih sangat besar. Kalau bicara mengenai peluang, apalagi di Jawa Tengah, memang sangat besar. Saya selalu mengatakan malah sebagai pendukung Jokowi ya di 2014-2019, Pak Jokowi hati-hati dengan orang-orang yang terus-menerus mendorong Pak Jokowi dan keluarganya karena ingin pengaruh besar dari magnet elektoral bernama Jokowi. Isu terkait politik dinasti kan tidak menyerang Zulkifli Hasan, tidak menyerang Erlangga Hartarto, tidak menyerang para relawannya seperti Projo, yang diserang oleh keluarga Pak Jokowi yang dianggap melakukan politik dinasti. Jadi saya melihat ada porsinya sebagaimana mestinya. Ketika bicara keberlanjutan, Pak Jokowi tinggallah legacy, tidak harus selalu anak. Ketika Mas Gibran sudah terpilih, hormati itu dan posisikan Mas Gibran dengan tugas sebagai wapres. Ketika Mas Kaisang sudah menjadi ketua umum dengan segala kritik karena beberapa hari saja langsung kemudian menjadi ketua umum, biarkan Mas Kaisang dalam posisi ketua umumnya menjalankan peran sebagaimana mestinya. Jangan Oke. kemudian ingin dorong di Surabaya, di Bekasi, lalu kemudian di DKI, lalu kemudian datang. Menurut saya itu menurunkan peran dan derajat dan membuat keterbatasan dari Mas Kaisang menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sebagai ketua umum. Oke, saya minta tanggapan dari Mbak Sheryl. Ya sah-sah aja ya, kan Mas Toto ini kan pasti bicaranya data, apalagi udah lama juga ikut dengan Pak Jokowi ya, dari tadi 2014, 2019 mengikuti perjalanannya. Dan saya rasa Mas Toto juga melihat kan perjalanan seorang Kaisang dari waktu itu masih ya seorang ABG lah gitu, anak baru besar ya, ketika ayahnya menjadi presiden gitu loh. Mungkin waktu itu bahkan baru pertama kali ke DKI. Kalau saya pribadi melihatnya, saya juga mengikuti perjalanan keluarga Pak Jokowi. Saya melihat Pak Jokowi ini berhasil mendidik anak-anaknya. Mas Kaisang kita ingat waktu itu masih kuliah di luar negeri, dia datang itu tidak dijemput dengan iringan khusus, dia bahkan naik bus patas biasa yang ada di bandara untuk pulang ke rumahnya begitu. Saya rasa ini merupakan sebuah modal ya. Kita tidak bicara umur atau bagaimanapun juga, tapi kita hanya ingin melihat bagaimana sih animo masyarakat, apakah masyarakat betul-betul menginginkan Mas Kaisang atau tidak. Karena sampai detik ini pun dari ketum kami belum pernah bilang bahwa dia akan maju atau tidak dan apakah kalau maju akan di daerah mana.
Jadi kita Oke. tunggu bersama kejutannya nanti di bulan Agustus. Oke, tapi bagaimana pendapat Anda seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Toto begitu, masih ada pengaruh sosok Presiden Joko Widodo di karir politik dari Kaisang? Saya rasa nggak masalah ya, itu wajar-wajar saja karena Presiden Jokowi ini meskipun sudah tinggal hitungan bulan, hitungan jari begitu ya, bulan masa jabatan seorang presiden, tapi saya tidak melihat akan menjadi seorang lemdak gitu ya. Biasanya itu kan presiden di periode keduanya sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang bersekutu untuk mendukung dia karena orang sudah mulai merapat ke calon presiden berikutnya begitu yang sudah terpilih elected. Tapi saya melihat sampai detik ini Pak Jokowi misalnya approval ratingnya by LSI itu di Jawa Tengah saja 80% lebih. Kalau kita bicara nasional saya rasa masih 70% lebih. Jadi ini sangat wajar ketika masyarakat Indonesia yang merasakan kinerja Pak Jokowi bagus. Lalu masyarakat Solo yang melihat bagaimana Gibran begitu bekerja keras untuk Solo dan dalam debat capres-cawapres kemarin juga begitu artikulatif dalam memaparkan visi misinya, ya jadi nggak ada apa ya, bukan sesuatu yang mengagetkan ketika orang lalu melirik anak putra Jokowi yang satu lagi yaitu Kaisang Pangarep. Tapi kita lihat bersama lah. Saya rasa masyarakat juga excited melihat bagaimana perkembangan dinamika politik, apakah Kaisang akan maju atau tidak. Tapi yang jelas sampai detik ini PSI belum memutuskan. PSI Tapi kita belum terbuka memutuskan untuk ya Kaisang ini akan maju atau Betul. tidak ya. Nah, apakah saya ke Mas Toto, apakah ini salah satu pertimbangannya nanti setelah bertemu dengan Puan Maharani baru akhirnya PSI memutuskan Kaisang bakal maju atau tidak? Enggak lah, tidak ada kaitannya menurut Nggak ada saya. kaitannya ya begitu ya. Jadi menurut Anda ini pertemuan dengan PDI Puan Maharani di Perjuangan. PPDIP ini akan seperti apa, Mas Toto? Menurut saya tidak mengagetkan ya kalau kalimat ini keluar dari Mbak Puan. Mbak Puan dalam perang dingin antara PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi, katakanlah ada seperti itu, juga selalu menempatkan dirinya sebagai jembatan. Yang keras itu kan Ibu Mega. Jadi menurut saya tidak ada hal yang baru. Pertanyaannya adalah apakah silaturahmi ini bisa berbuah kepada sebuah kerjasama politik, apalagi termasuk pertanyaan mengenai PDI Perjuangan akan masuk misalnya ke dalam koalisi Prabowo Gibran, saya pikir tidak. Karena Mbak Puan memiliki peran penting, tapi pengambilan keputusan strategis sepertinya masih terpusat pada Ibu Mega. Tapi apapun itu menurut saya silaturahmi terlepas tidak akan berbuah pada keputusan politik, sesuatu yang harus dijalankan untuk mendinginkan tensi dan menimbulkan untuk menjawab banyak tafsir dari berbagai macam pihak. Jadi kita harus lihat ini tetap secara positif. Katakanlah kalau kemudian ada kerjasama politik, anggaplah sebagai sebuah bonus, walaupun terkaan saya tetap lebih mengarah kepada PDI Perjuangan akan mengambil sikap di luar Oke. pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau dari Mbak Zedel sendiri, rencana pertemuan ini emang apa sih yang diinginkan oleh PSI sendiri ketika bersilaturahmi dengan PDIP melalui Puan Maharani ini? Sejak Mas Kaisang menjadi ketum kami sudah pernah satu kali bertemu dengan Mbak Puan itu pada saat masa kampanye Pilpres ya. Tapi setelah itu belum ada komunikasi lagi. Tapi yang jelas kalau memang kami diundang tentunya kami akan bertandang ya. Kita akan memenuhi undangan seperti layaknya budaya timur lah. Apalagi kita kan partai junior begitu. Tapi yang jelas memang saat ini komunikasi antar parpol banyak sekali yang terus mengundang Mas Kaisang. Sepertinya banyak DPP partai juga ingin mengetahui seperti apa sih pokok pikiran dari seorang anak muda yang lalu menjadi ketum partai yang banyak dikritik orang, tapi tiba-tiba ketika di pilkada namanya meroket begitu. Meskipun di awal banyak sekali nada-nada miring dan nyinyir ya yang meragukan kepemimpinan Mas Kaisang. Tapi ya saya rasa sekarang ya fakta-fakta bicara bahwa Mas Kaisang ini diinginkan oleh rakyat. Baik, kita nantikan apa tadi sudah di-spill sedikit oleh Mbak Sheryl bahwa dalam pekan ini PSI akan bertemu dengan salah satu partai besar begitu ya. Meskipun tadi saya sudah mention apakah ini PDIP, tapi tidak dijawab dengan spesifik begitu. Kita nantikan bersama ya bagaimana langkah politik dari Kaisang Pangarep, apakah akan maju di Pilgub atau tidak. Terima kasih juru bicara PSI Mbak Sheryl Tanzil dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat.